Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qa'il qala Allah tabaraka wa ta'ala kullu hasanatin 'amalaha ibn Adam jaziyatuhu biha asyra hasanatin ila sab'i mi'atin yaqin illa siyam fahuwa li wa ana ujzi bihi. Asyamu minnah faman kana sha'iman falyafut wa la yajhal fa inna ruhun syatamahu fa innahu syatamahu wa ada yaqul inni sha'im wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan bulan puasa dan dalil maklubannya atau dalil kita dianjurkan untuk mempelajari bulan puasa ada di hadis yang barusan kita simak bersama, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis suci. Kata Rasulullah, Allah berfirman bahwasannya setiap kebaikan yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh manusia, baik pria, wanita, dewasa, anak-anak, semuanya. Kenapa dijelaskan dewasa dan anak-anak? Sebab tidak sedikit dari kita yang kadang bertanya, apakah sah ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita yang belum masuk usia balik dan akil? Maka sebagian ulama mengatakan ya tidak sah, dan ini pendapat yang paling rajih dan paling dikuatkan. Tidak sah karena nggak memenuhi syarat. Kemudian apakah karena tidak sah kemudian tidak dianjurkan mereka melakukannya? Tidak. Karena ada sebagian yang mengatakan sah dan yang mengatakan tidak sah, itu mereka tetap mengajukan yang bertajuk kepada dalil yang disabdakan oleh Rasulullah agar orang tua itu mengajak anak-anaknya dan memerintahkan atau mengenalkan bahasa perintah di sini adalah agar orang tua mengenalkan kepada anak-anaknya yang masih belia tentang ibadah, tentang Allah, tentang Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, meskipun tidak sah, mereka tetap mendapat pahala dan tentu orang tuanya juga akan mendapatkan pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari ibadahnya anak-anak, itu tetap dianjurkan. Oleh karena itu Rasulullah semua ini menghabiskan seluruhnya, baik pria, wanita, dewasa dan anak-anak. Setiap kali mereka itu beribadah, maka dikali lipat minimal 10 kali lipat, dan ini termasuk maziah hanya diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat punya sifat yang serupa, mirip seperti seorang ibu, yang mana seorang ibu ini punya rasa cemburu, ingin kalau ada melihat sesuatu yang bagus, pakaian yang bagus, itu pengen beli buat anaknya. Kalau punya atau melihat mainan yang lucu, itu pengen beli buat anaknya. Atau dia dapat rezeki makanan, pasti disimpan agar bisa dinikmati anaknya. Nah, sifat ini itu dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak istrinya, melainkan untuk umatnya. Jadi banyak sekali kisah dan cerita di mana Rasulullah itu seringkali punya rasa iri, cemburu, ghirah ketika mendengar kisah-kisah umat terdahulu yang sekiranya nggak bisa, khawatir Rasulullah nggak bisa dimiliki oleh umatnya. Contoh seperti usia yang panjang. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mengetahui wahyu dari malaikat Jibril, kisah yang didengar beliau, ternyata umat terdahulu itu memiliki usia yang sangat panjang. Ya, bahkan umat-umat yang sebelum Nabi Musa alaihissalam, yang 2 generasi sebelum Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu itu kalau ada yang meninggal dan usianya 300 tahun, maka orang-orang di sekitarnya itu mereka akan berzina seperti sekarang, kemudian mengucapkan bela sungkawa dengan bahasa seperti, ya Allah, kasihannya ya, masih muda sudah meninggal, padahal mereka meninggal di usia 300 tahun. Nah, mendengar kisah ini Rasulullah tuh merasa iri, kayak enak ya umat terdahulu itu, mereka punya kesempatan lebih banyak dibandingkan umat saya yang Allah pernah berfirman menyampaikan bahwasanya usia Rasulullah dan umatnya itu mabaina sintina wa sab'in,
tidak bakal jauh daripada biasanya, pada umumnya tidak bakal jauh daripada 60 dan 70. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya, tapi kebanyakan antara 60 dan 70. Sehingga Rasulullah merasakan, ya Allah, pendeknya usia umat-umatku ini. Mereka pasti punya kesempatan yang lebih sedikit dalam beribadah dibandingkan umat terdahulu. Dan begitu juga mereka pasti punya kesempatan yang lebih sedikit untuk bertobat dibandingkan umat terdahulu. Nah, keresahan Rasulullah ini kemudian dijawab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan sebuah maziah, di antaranya adalah paling sedikitnya pahala yang diterima oleh kita umat Rasulullah SAW. Paling sedikit ini minimal ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, itu minimal. Bisa lebih dari itu. Ini kalau di luar Ramadan. Kalau kita berbicara di luar Ramadan, lebih-lebih kalau kita melakukannya di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, kira-kira berapa kali lipat yang akan kita terima ketika kita itu beribadah di bulan Ramadan. Maka para ulama menjelaskan dengan bayangkan saja ya. Coba kita renungkan, kita bayangkan ini. Jangankan kita berbicara dengan ibadah, kita berbicara tidur. Tidur ini sesuatu yang dalam Islam itu kurang diperkenankan. Artinya orang yang banyak tidur itu kurang diperkenankan dalam agama kita. Lebih baik ya kita itu sedikit tidurnya, lebih banyak terbangun terjaga seperti sekarang, yang tentunya dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan bermaksiat. Itu lebih disukai. Nah, jadi tidur ini banyak sekali syair-syair para ulama yang menjelaskan bahwasanya tidur ini perkara yang kurang baik, terutama kalau kita lakukan di waktu malam. Artinya istirahat itu ya secukupnya. Sisanya alangkah lebih baiknya kalau kita itu qiyamul lail, bangun di waktu malam, bermunajat, kemudian mengingat kepada Allah SWT dengan berbagai macam ibadah. Nah, kembali ke topik utama, ke permasalahan utama tadi. Kalau di luar Ramadan ibadah kita minimalnya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kemudian bagaimana kalau ibadah itu kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Kata para ulama, coba renungkan, bayangkan tidur yang doib lupa, yang aslinya kurang baik saja, tapi kalau itu diniatkan oleh orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan untuk menjaga diri dari perkara yang menjaga diri dari maksiat, maka tidurnya orang yang sedang berpuasa dianggap ibadah. Jadi tidurnya saja itu sudah dianggap ibadah. Sebagian ulama mengatakan bahkan tanpa niat. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita belum niat, saya niatnya tidur ya Allah malam hari biar pagi harinya dimulai dari subuh saya bisa bangun subuh, atau biar malam harinya saya bisa tahajud ya mulai ya bisa mengaji, atau dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak ada seperti itu ya. Tidurnya kita tidur saja itu sudah tercatat sebagai ibadah. Artinya kalau kita dalam keadaan berpuasa seperti sekarang, kemudian tadi siang kita istirahat, atau mungkin setelah sholat subuh, setelah sahur kita menanti sholat subuh, ya kemudian kita istirahat, tidurnya kita itu sudah dianggap sebagai ibadah. Apalagi kalau kita niatkan istirahatnya kita untuk menjaga diri dari berbagai macam maksiat yang mungkin repot untuk kita jaga ketika kita dalam keadaan terbangun atau terjaga. Itu perkara tidur, apalagi ibadahnya. Apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang sebenarnya malam Lailatul Qadar itu bukan hanya soal malamnya, tapi ada 24 jam. Nah, disebut Lailatul Qadar karena dalam Islam hitungan Hijriah, kalau Masehi kan berubah hari tanggal itu jam 12 malam, tepat jam 12 malam maka kita masuk hari baru. Tapi kalau di dalam Islam ya, perubahan hari dari tanggal 10 Ramadan seperti sekarang masuk ke 11 Ramadan itu terhitung di waktu maghrib. Jadi masuk waktu maghrib itu sudah berubah hari, berubah tanggal. Oleh karena itu ya disebut Lailatul Qadar karena perubahannya itu masuk di maghrib. Sedangkan kalau jam 12 itu masuk dini hari, ya masuk ke pagi, masuk AM sudah kalau dalam bahasa Inggris. Ya, di dalam Arab itu sudah masuk waktu sholat, ya, sudah masuk waktu mendekati waktu pagi, lewat sudah waktu malam-malam itu terhitung dari maghrib. Nah, oleh karena itu disebut Lailatul Qadar, malam-malam Qadar yang aslinya bukan hanya malamnya, tapi 24 jam, artinya sampai sore lagi itu terhitung
Dan adanya Lailatul Qadar itu sama seperti cerita yang sebelumnya saya sebutkan. Rasulullah itu punya sifat yang seperti ya, bukan ibu-ibu, tapi seperti seorang ibu yang ketika mendapatkan nikmat itu selalu ingat kepada anaknya, pengen dibagi kepada anaknya. Rasulullah begitu, ketika melihat ada sebuah nikmat, Rasulullah itu pengen nikmat itu sampai kepada umatnya. Kalau tadi cerita itu secara global tentang umat terdahulu, maka Rasulullah pernah mendengar cerita juga dari malaikat Jibril tentang seorang nabi yang disebut dengan Nabi Samud alaihi salam yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang disebutkan bahkan ibadahnya saja di sebagian riwayat tercatat sampai 800 tahun, ada yang bilang 400, ada yang bilang ibadahnya saja lain tidurnya, kalau nggak dihitung tidur, makan, istirahat, yang bersosialisasi sebagaimana manusia pada umumnya, ini ibadahnya saja itu tercatat sampai 800 tahun. Ini Rasulullah luar biasa saat ini. Nah, maka ketika Rasulullah itu terkagum dengan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah lagi-lagi meminta kepada Allah, andai, ya, andai kelebihan itu bisa dirasakan oleh umatku, maka Allah SWT langsung ijabah apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan memberi maziah kepada umat Rasulullah berupa Lailatul Qadar yang di Al-Quran dikatakan khairun, bukan sama, tapi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung oleh tahun sekitar 83 sampai 84 tahun. Artinya andai kita beribadah di bulan Ramadan seperti sekarang di hari ke-10, kita tidak tahu ya, Lailatul Qadar itu kapan, meskipun ada rumusannya ya, ada semacam kisi-kisi dari para ulama, termasuk dari Al-Habibullah Haddad, dari Imam Ghazali. Cuman kalau saya secara pribadi, di pendapat saya pribadi, saya memang tidak pernah yang menjelaskan ketika saya mengajar seperti ini. Saya tidak pernah menjelaskan insya Allah kalau diawali dengan tanggal ganjil nanti Lailatul Qadarnya akan berada di tanggal-tanggal genap. Kalau diawali hari ini insya Allah dan seterusnya ada. Kenapa? Karena memang yang sahih, riwayat sahih, Lailatul Qadar itu bisa jatuh di kapan saja, bisa bahkan di malam pertama kemarin, kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga saya lebih senang mengikuti pendapat agar kita kita benar-benar menjaga bulan Ramadan ini di sepanjang bulan Ramadan, bukan asal nebak. Kayaknya Lailatul Qadar tidak, takutnya luput keliru. Jadi lebih baik sepanjang bulan Ramadan ini kita jaga, karena kita khawatir, kita berharap ya, khawatir kita bermaksiat pas kebetulan Lailatul Qadar, dan kita berharap semoga kebetulan kita pas beribadah ketepatan dengan Lailatul Qadar. Karena sekali lagi ya, Lailatul Qadar itu dihitung oleh Allah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Contoh, seumpama kita ya bersedekah 2000, seumpama ya sedekah 2000, kok kebetulan di saat kita sedekah 2000 itu ternyata kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka 2000-nya kita itu dilipat gandakan sebanyak 83 tahun lebih. Artinya ya, kita dianggap sedekah 2000 setiap hari selama 83 tahun. 2000 tadi itu dikalikan 365, karena setahun itu kan 365, dikalikan 365, kemudian dikalikan 83, maka hasilnya puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Kalau sedekahnya 2000 dikali ratusan ribu, maka hasilnya mencapai jutaan. Kalau 5000, kalau 10.000, kalau ternyata kita beribadahnya nggak hanya sedekah plus puasa di bulan Ramadan, yang laki masih saja mencari nafkah, dan itu bagian dari ibadah-ibadah. Yang perempuan, ibu-ibu menyiapkan kebutuhan suami, terutama yang berkaitan dengan bulan puasa, seperti menyiapkan buka puasa dan sahur dan seterusnya. Kamu banyak pahalanya, sholat, ngaji, memberi makan kepada orang lain, belajar seperti hari ini, dan lain-lainnya banyak daripada, dan semua itu dilipat gandakan. Oleh karena itu ya, Imam Ghazali mengatakan sebenarnya bulan Ramadan ini ya adalah tebusan bagi kita. Artinya 11 bulan nih kita penuh dengan maksiat ya kan,
Gak bisa kita dilepas daripada maksiat, baik yang pria dengan matanya maupun yang wanita dengan mulutnya, dengan libahnya. 11 bulan kita tinggalkan maksiat. Hampir setiap hari kita maksiat. Baik alhamdulillah dosa yang ringan maupun dosa yang berat. Malas-malasan bersolat, mungkin yang anak menyakiti perasaan orang tuanya, itu durhaka, mungkin yang murid menyinggung perasaan gurunya, mungkin kita sebagai tetangga menyinggung perasaan tetangga kita, mungkin kita sebagai saudara menyinggung keluarga atau saudara kita. Artinya kita sudah ini dan bisa lepas daripada maksiat. Satu bulan ini kesempatan, makanya disebut ya, dengan syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul itu dan macam-macam. Ramadan ini memberikan banyak sekali hal, termasuk ampunan. Karena kita berharap 11 bulan kita bermaksiat itu bisa diampuni dengan sebulan ketika kita benar-benar berpuasa. Di bulan Ramadan ini beribadah menjaga kehormatan bulan Ramadan, karena kita berharap semoga 11 bulan itu diampuni. Lalu bagaimana dengan kita Ustaz? Para wanita yang ada halangannya, maka para ulama ngasih solusi. Kalian para wanita yang kebetulan tidak bisa puasa bulan Ramadan karena berhalangan, maka kalian tetap menjaga nilai-nilai di bulan Ramadan. Di antaranya, ya, kalian para wanita tetap dianjurkan, bahkan dianjurkan sebenarnya wajib imsak. Artinya seperti orang yang sedang berpuasa, tetap menahan makan, tetap menahan minum. Dari masuk waktu subuh sampai nanti masuk waktu maghrib tetap menahan. Kalau kalian bisa tetap menahan imsak tadi itu dari lapar dan haus meskipun sedang halangan, apalagi kalau ditambah kalian melayani ya, yang sudah punya suami melayani kebutuhan suami di bulan Ramadan seperti berbuka dan sahur, yang belum menikah masih ada orang tuanya maka membantu orang tuanya menyiapkan buka puasa dan sahur, maka para ulama sepakat mengatakan bahwasanya kalian tetap dianggap atau mendapatkan pahala dalam bulan Ramadan secara utuh meskipun kalian dalam keadaan halangan. Dengan syarat tadi itu ihsan, yang pertama tetap menahan diri dari haus dan lapar sebagaimana orang yang sedang berpuasa, dan membantu keluarga yang punya suaminya dan anaknya yang belum punya, yang bersaudara dan orang tuanya yang berkaitan dengan puasa seperti berbuka puasa dan sahur tetap dijaga. Jadi keistimewaan sekali lagi bulan Ramadan, bahkan saking istimewanya bulan Ramadan, Rasulullah itu ya, kalau kalian membaca, kalau kita ini membaca sejarah Rasulullah ya kan, kisah-kisah tentang Rasulullah itu tidak pernah sama sekali putus asa kepada umatnya, kepada kita manusia sebesar apapun dosa dan kesalahan kita. Rasulullah selalu berharap semoga Allah memberi hidayah dan berubah pribadinya. Ya, seperti ketika Rasulullah dakwah ke Taif, di mana Allah dicaci maki, disakiti hatinya, bahkan disakiti juga fisik dan zahirnya, dilempari dengan batu sampai terluka. Ketika Rasulullah dipapah, ditutup oleh Sayyidina Zaid keluar dari Taif, kemudian beristirahat karena beliau dalam keadaan terluka. Ya, cerita yang sering kita dengar, kemudian bantah menanyakan, menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai engkau memberikan izin, saya menawarkan ini, dan engkau memberikan izin, akan saya angkat dua gunung ini yang ada di sekitar Taif, akan saya lemparkan ke orang-orang Taif. Apa jawaban Rasulullah? Ya, kata Rasulullah tidak perlu, karena Rasulullah itu masih berharap. Rasulullah sekali lagi tidak pernah putus asa melihat umatnya bermaksiat, melihat umatnya ini kacau balau, Rasulullah tidak pernah putus asa. Rasulullah terus berdoa berharap kepada Allah SWT, ya Allah, fa'innahu qawmun la ya'lamun. Ya Rasulullah, Allah mahdihim fa'innahu qawmun la ya'lamun. Kata Rasulullah, ya Allah, berikan hidayah, karena mereka tidak tahu. Ya wajar mereka seperti itu, karena mereka tidak tahu yang kasih sayang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya sudahlah, biarlah namanya juga orang gak tahu. Rasulullah terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi tahu enggak, Rasulullah itu pernah sekali kaya ya, bukan putus asa, tak pernah Rasulullah putus asa. Cuma bahasa Rasulullah itu kaya sudahlah. Apa itu? Rasulullah pernah suatu saat berfirman, ana bari'un mimman khasmu Ramadan. Kata Rasulullah, saya, kalian perlu tahu, saya bari'un, saya tidak mau tahu, saya tidak mau ikut campur lagi mimman kepada orang yang
Ramadan, kalau dia itu sudah tidak bisa menghormati bulan Ramadan, maka saya katakan terserah wis ya Allah mau diapakan ke orang ini. Kenapa? Bayangkan kata Rasulullah, 11 bulan loh kalian ini bermaksiat, 11 bulan. Rasulullah ini menyiapkan 1 bulan, meminta kepada Allah menyiapkan 1 bulan. Oleh karena itu Ramadan syahrul ubati, kata Rasulullah, Ramadan ini bulan khusus spesial yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW untuk menebus kesalahan kita selama 11 bulan. Kita berharap semoga dengan bulan Ramadan ini 1 bulan 30 hari kita jaga, kita sabar. Kita sabar dengan segala ego kita, dengan segala keinginan hawa nafsu kita sabar. Dengan harapan semoga yang mudah-mudahan 11 bulan isi dosa-dosa kita itu diampuni berkat bulan Ramadan. Ibarat bulan Ramadan ini ya, kalau bisa saya kasih umpama, saya kasih contoh, sama kayak panjenengan seumpamanya kerja di saya sebulan, saya kasih gaji 12 bulan, kan enak. Saya ini cuma minta ke panjenengan, saya minta tolong Pak, tolong Ibu, ya, sebulan ini jenengan kerja lembur wis, tidak ada libur, tidak ada alasan, sebulan 30 hari. Ya, saya minta kepada panjenengan ini kerja mati-matian lembur sebulan, capek sudah.